Apa kabar? Piye kabare, Mas Luar biasa Dharma? baik. Alhamdulillah. Ya, Haleluya. luar biasa baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih ya, Mas Dharma sudah hadir pada Ya, kesempatan ini dan mau berbagi dengan teman-teman ya. Nah, Mas Dharma, ya, ya. mungkin mulai bisa dibagikan kepada kami, diceritakan dari mulai latar belakang dulu ya, bagaimana dulu Anda menjalankan kehidupan sebagai iman yang bertolak belakang dengan kekristenan, ya. Anda bisa jelaskan seperti Ya, apa dulu kehidupan Anda di dalam agama yang lama. Silakan Mas Dharma. ya. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam buat semuanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Haleluya. Eh, per- Perkenalkan, nama saya Dharma Satria Kusama untuk yang saat ini. Jadi saya dulu lahir dari keluarga Muslim dengan nama asli Ahmad Nur Kolil. Lahir di Banyuwangi 2 November 83. Saya di keluarga dididik dengan pengajaran-pengajaran sebagai seorang muslim yang baik. Jadi mulai dari kecil kita dibimbing dengan mengikuti apa? Mengaji. Istilahnya bukan sampai di pondok pesantren, tapi kita di desa itu ada musola-musola yang mengajarkan untuk tentang ajaran Islam. Jadi saya di situ belajar dari mulai membaca, terus ilmu-ilmu yang dasar-dasar untuk eh, keimanan sampai berapa lama tahun, sampai SMP. Saya sampai SMP, jadi beberapa tahun saya di situ untuk belajar dari dasar lah. Setelah SMA saya melanjutkan di sekolah yang basisnya Islam juga. Jadi ilmunya saya ditambah di waktu saya sekolah di SMA. Sampai setelah lulus SMA saya masih bisa, ya mungkin bukan secara khusus belajar di pondok pesantren, tapi dari ilmu-ilmu yang ada pengajian-pengajian atau khotbah-khotbah dari agama-agama itu, yang agama Islam yang kita selalu ikuti. Jadi sampai di usia 23 tahun, 24 tahun saya itu tetap masih aktif mengikuti segala sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Di usia 23 tahun saya kenal dengan yang sekarang jadi istri saya ini. Dia adalah seorang mu'alaf, dulunya dari Kristen juga yang menjadi mu'alaf, ikut mantan suaminya. Dulu dia itu adalah seorang istri dari pegawai. Di umur 23 di waktu itu dia bercerai, belum bercerai dengan suaminya. Waktu itu saya belum kenal dengan istri saya. Setelah 23 tahun saya berkenalan dengan dia. Terus umur 25 tahun saya putuskan untuk menikah, tapi itu keluarga saya tidak setuju dengan segala yang apa namanya, dengan apa yang saya inginkan, karena istri saya itu notabene adalah seorang janda. Jadi dari keluarga saya itu pikirannya begini, mungkin saya itu kena guna karena secara teori jelas istri saya itu seorang janda, punya anak, terus saya sendiri masih bujang. Jadi banyak hal yang harus saya lalui waktu itu. Dengan segala yang saya yakini sebagai seorang muslim, saya bilang begini, saya minta kepada orang tua saya, Bapak, Mama, kalau memang saya ini istilahnya kena guna-guna, karena kita di Banyuwangi itu ya lumayan lah, mungkin banyak orang yang sudah mengenal kalau Banyuwangi itu lumayan. Jadi dari situ saya minta tolong ruqyah saya. Dan teman saya itu salah satu dari putra dari pemimpin pondok pesantren, bilang begini, waktu itu nama saya masih Ahmad Nur Khalil, jadi bilang, Lil, nanti kamu mau ruqyah, saya carikan orang yang biasa meruqyah. Ya tolong Gus, saya bilang begitu. Tolong Gus, kalau memang saya itu murni, saya akan tetap dengan istri saya, dan saya akan, apapun yang terjadi, saya siap. Dan kalau memang ini memang karena guna-guna, saya pun juga siap, saya akan tetap di dalam keluarga. Karena
Berarti itu cuma permainan hal-hal yang tidak baik. Jadi singkat cerita, saya dari keluarga dipersiapkan dengan istilahnya kayak apa ya, karantina. Jadi harus puasa, harus ini. Iya, saya lakukan segala sesuatunya karena memang saya sudah terbiasa dengan puasa, karena kita itu memang sering-sering dari kecil sudah Senin Kamis, nanti puasa-puasa yang untuk menuntun apa istilahnya dalam keyakinan kami itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kadang-kadang puasa mutih. Dari situ saya puasa selama 3 hari, terus dari apa waktu rupiah itu sebelumnya 3 hari itu saya puasa. Setelah itu kiai yang datang itu bilang begini, sekarang kita mau rupiah. Jadi selama 3 hari itu saya di rupiah. Dan setelah 3 hari di rupiah, saya bilang, bukan, ustadznya yang kasih bilang kepada saya begini, Mas, ini bukan karena guna-guna, ini asli. Jadi apapun yang Mas pikirkan, itulah terserah mau buat bagaimana. Tapi yang ini bukan masalah guna-guna. Nah, seperti yang janji saya tadi, kalau saya tetap dengan istri saya, ingat dengan istri saya ini, saya berangkat atau keluar dari rumah. Jadi orang tua dengan terpaksa atau bagaimanapun, saya akhirnya pamitan. Makanya dari orang tua bilang begini, kalau kamu keluar dari rumah, kamu jangan pernah kembali menghadap atau istilahnya kayak mengetuk pintu kembali atau minta tolong saya mau pulang. Ya entah itu mungkin karena orang tua saking sayangnya mungkin ya. Jadi takut kehilangan anaknya. Tapi saya terus pamitan dengan orang-orang yang di sekitar saya kiri kanan itu, teman-teman, saya bilang, saya mau jalan, berangkat. Nanti kalau sekali waktu mungkin saya akan pulang. Mungkin karena memang janjinya kan kalau sekali keluar jangan pulang lagi. Ya sudah, saya berangkat. Sampai di NTT, tepatnya di kota di Rote sini, saya tinggal di sini dari 2010. Dengan kehidupan sebagai seorang muslim yang masih taat. Sesusah-susahnya saya di sini karena memang berangkat tidak membawa apa-apa. Cuman pakaian yang ada di lemari waktu itu berapa, bawa di tas. Jadi memang berangkat tanpa uang pesangon istilahnya lah. Karena memang tidak setuju berapapun yang saya punya waktu itu dengan istri saya kumpulkan untuk pas-pasan tiket sampai di Rote. Sampai di Rote sini kehidupan kami memang ya tanpa tunjangan apapun juga lah. Kehidupan kami memang betul-betul berantakan. Karena kehidupan memang apa? Saya sendiri saudara tidak ada, terus pekerjaan belum punya, sementara anak-anak di sini juga lumayan. Ya sudah, apapun yang terjadi saya berangkat sampai di sini dan siap apapun yang pekerjaan yang Tuhan berikan. Mau jadi kuli-kuli sudah, mau jadi apa silahkan. Itu pun saya masih aktif, Pak. Jadi kalau setiap Jumat tetap pergi ke masjid, kalau setiap subuh tetap bangun dengan sholat dan berdoa sepanjang setiap kali sholat saya berdoa, Tuhan, ya Allah tolong bukakan berkat bagi saya rezeki bagi saya. Hidup terlalu susah di sini. Kalau ini secara saya sendiri, oke lah, nggak masalah. Tapi anak-anak bagaimana? Anak-anak masih kecil. Kehidupan kami seperti ini. Waktu itu sampai ada pertolongan dari orang yang di pasar bilang begini, Mas, kalau mau bekerja tempat pemotongan hewan, kalau berani bagian bunuh hewan, jadi jagal. Saya tanya waktu itu, dia bilang upahnya satu kepala itu 20.000, Mas. Jadi sekali sembelih 20.000. Saya tanya di kawan-kawan, bagaimana? 20.000 itu kayaknya apa? Dosanya kemana ini? Karena nyawa ini saya pikir. Tapi karena kebutuhan ekonomi ya sudah saya terima sudah. Kalau jam 3 atau jam 4, pokoknya subuh sebelum subuh itu yang orang jual yang penjual daging itu sudah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi setelah sholat subuh saya berangkat.
sembelih itu sapi kadang 1 ekor, kadang 2 ekor. Setelah siangnya pulang, entah pekerjaan apa yang ada saya terima. Meskipun itu di bangunan atau apapun, yang penting saya bisa menghidupi anak-anak. Setelah berjalan berapa tahun, 2 tahun, sampai 2012, pertengahan, bulan 8 mungkin, saya diajak oleh salah satu tetangga di sini yang punya proyek, biasa pegang proyek di sini, bilang, Mas, mari ikut ke Kupang untuk kerja di proyek. Ya sudah, karena ekonomi di sini masih terlalu kuat kerja, pergi ke Kupang. Selama berapa bulan di situ, kehidupan ya memang namanya orang proyek ya, cukup nggak cukup dibuat cukup. Terus selang berapa bulan istri saya ikut ke Kupang karena mungkin sama saja, kasihan di sini di Rote, biar anak-anak dikirim nanti, biar mereka yang urus makan minum, terus yang kita suami istri di Kupang sana untuk cari ekonomi. Sampai di Kupang sana 2012 itu saya mulai apa? Istri saya yang duluan mulai bilang begini, Mas, mungkin sebaiknya kita pisah. Saya pikir, nah, saya ini salah apa kok tahu-tahu dibilang minta pisah? Saya kepengen jadi Kristen kembali, dia bilang begitu. Loh, alasannya apa? Kayaknya saya itu lebih nyaman dengan kehidupan kekristenan saya. Memang saya sudah mualaf ikut dengan suami saya, tapi nggak pernah selama berapa tahun saya menikah dengan dia itu nggak pernah rasa kayak ada yang kurang, terus ini apa, tapi nggak tahu. Secara ekonomi, karena mantan suaminya itu pegawai, tidak hanya cukup, mungkin malah kalau untuk jajan itu makanya lebih. Tapi bilang kayaknya nggak ada yang kurang, tapi nggak tahu apa. Sampai di NTT, di Kupang situ, dia bilang kayaknya saya mau kembali Kristen, meskipun kehidupan saya seperti ini sekarang. Saya kepingin tenang, kepingin kembali ke Kristen. Sebagai seorang Muslim, saya bilang, nah, kamu sudah murtad kembali. Percuma saya selama ini istilahnya kalau sholat saya ajak, kalau apa setiap hari saya ajak untuk berjamaah, puasa kita sama-sama. Ujung-ujungnya kamu kembali ke Kristen. Tapi ya sudahlah, karena saya ingat bilangnya itu masalah agama itu nggak bisa dipaksakan. Saya bilang sudah, kamu kalau mau Kristen silahkan, tapi saya tetap Islam. Jangan pernah paksa saya dan ajak saya apalagi paksa untuk masuk Kristen. Nggak bakalan saya mau. Selang beberapa bulan, lama-lama saya kayak ikut terguncang gara-gara dari waktu itu di bulan bulan puasa, pokoknya tepatnya bulan puasa. Saya lihat di berita-berita itu kebanyakan orang-orang saya sendiri, artinya yang dari Muslim sendiri itu melakukan hal-hal yang tidak pas lah buat saya. Karena warung, sebagai kita sama-sama orang Muslim, warung di waktu bulan Ramadan siang-siang itu harus tutup. Entah alasannya apa, bilang menghormati. Nah, terus untuk remang-remang, orang-orang kehidupan pinggiran yang cuman jualan dengan apa kopi atau apa, memang ada kesan yang biasanya dicampur dengan plus-plus, tapi jangan pandang ke arah plus-plusnya, tapi pandangnya ke kebutuhan ekonomi dari keluarga mereka. Itu dirusak, dibakar, dihancurkan segala macam. Saya pikir kembali begini, ya kamu rusak kalau pas bulan puasa begini, alasannya bulan suci harus bersih dari segala macam. Jadi kalau bukan bulan puasa itu semua halal atau masih tetap haram. Tapi kenapa tindakan dilakukan cuma pas hari bulan-bulan puasa? Kalau memang itu haram, ya peringatkan setiap hari. Jangan lakukan itu. Kenapa pas bulan puasa toh menghormati bulan suci? Kita harus istilahnya melakukan hal-hal yang bahkan ekstrim lah. Kok sampai pembakaran, pengrusakan. Modalnya berapa kok dirusak? Terus ekonominya keluarganya itu dapat dari mana? Jadi dari banyaknya kejadian-kejadian itu saya pikir sebenarnya ini yang benar yang mana? Kalau di Kristen
kota Kupang dikatakan kota kasih. Di kota Kupang bilang kota kasih. Dan di situ selalu dikatakan jangan pernah bahasa-bahasa tentang kasih. Kasihilah, kasihilah. Terus saya simpan kembali. Kasihilah, kasihilah. Nama-nama kan kasihan juga. Kasihan dengan orang-orang ini. Jadi kita harus kasihi orang-orang yang tertindas. Jadi ajaran-ajaran yang dibuat seperti itu. Lama-lama saya goyang. Saya pikir begini, kalau begitu lebih baik ajaran nenek moyang saya dulu yang mengatakan apa istilahnya, tepos liro kalau orang Jawa bilang, sesuaikan dengan dirimu sendiri. Jadi apapun yang kamu lakukan ibaratkan pada diri kamu sendiri. Kalau kamu memang tidak suka untuk di apa ya, kalau dicubit nggak suka, jangan nyubit. Jadi ajaran yang saya dengar, saya ingat dari ajaran nenek moyang seperti itu, tepos liro itu lebih banyak, malah sama dengan di Kristen tentang kasih. Jangan menyakiti saudaramu, jangan menyakiti sesamamu, jangan ini, jangan itu, karena apa namanya, kasihlah, istilahnya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kan sama dengan tepos liro. Ini saya tertarik, mulai sharing-sharing dengan istri saya, tanya jawab, cuman bukan tanya jawab untuk pengetahuan sebenarnya. Awalnya sama dengan siapa yang sekarang biasa di YouTube ini, penyangkalan. Jadi saya sharing-sharing, oh ternyata begini Kristennya. Cuman yang saya tidak bisa nerima, Tuhannya itu 3. Allah, ya Allah lah. Lah Yesus apa? Saya bilang begitu. Terus Roh Kudus apa lagi? Terus saya ingat Bapak bilang, waktu orang tua saya dulu bilang begini, sebenarnya Allah itu enggak di mana-mana, ada dalam diri masing-masing. Orang tua saya sendiri pernah pesan bilang begitu. Jadi saya ingat, oh berarti Roh Kudus yang di dalam. Oh iyalah, itu Allah. Terus Bapak Allah di surga. Karena begitu sucinya, memang pantas di surga. Kalau Yesus ini siapa? Saya pikir begitu. Karena selama ini yang saya tahu ini Isa Al-Masih itu sama dengan Nabi Muhammad. Setelah saya mulai mendalami, belajar dan ini dan itu, saya mengerti, oh ternyata dia itu bukan cuma manusia, tapi dia adalah firman. Dan itu adalah apa? Penuntun yang betul, yang benar. Makanya dia sampai mengatakan kalau ikutlah aku, maka kamu bisa ke rumah Bapa. Terus akhirnya menyatakan diri untuk masuk Kristen. Sebelum dibaptis, saya itu minta waktu itu di salah satu gereja di Lasiana, di kota Kupang. Saya bilang, Ibu, kebetulan ibu pendeta, saya bilang, Ibu, saya mau masuk Kristen. Dan saya mau segera dibaptis. Ibu pendeta bilang, loh, kok mau cepat-cepat Mas? Iya, saya maunya cepat. Saya mau nih segera masuk Kristen. Apapun alasannya, kalau bisa bulan Desember besok itu saya sudah orang Kristen. Pas Natal saya sudah Kristen. Akhirnya dipersiapkan dengan salah satu untuk apa namanya, keimanan saya, diberikan satu Alkitab kecil dengan bilang panduannya pertama baca dulu Yohanes. Ya sudah. 1 minggu kemudian bukan cuman Yohanes yang baca. Tembus semua itu perjanjian baru. Berikutnya minggu kedua itu yang saya ketemu dengan ibu pendeta, ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu setelah kita bercerita, berbincang-bincang begitu, tanya, Mas, kenapa masuk Kristen? Saya mau. Apa dibujuk istri? Enggak. Malahan saya dulu kalau istri saya Kristen, jangan pernah ajak saya. Terus kenapa mau? Saya mau kepingin. Alasannya, ya saya yang kepingin masuk Kristen. Karena memang saya rasa itu lebih cocok dengan pikiran saya, dengan hati nurani saya. Ajaran yang diberikan itu lebih cocok dengan apa yang saya ingini. Ajarannya itu lebih bagus, saya pikir. Karena kasih itu yang
membuat saya itu lebih percaya dan yakin. Terus hamba Tuhan bertanya, apa pernah ketemu sinar? Enggak. Terus apa yang mengilhami? Atau pernah ketemu apa atau mimpi atau bagaimana? Saya cuma ingat begini. Waktu itu masih saya SMP, jadi waktu masih tekun-tekunnya di tempat belajar untuk agama juga iya, sekolah iya, jadi puasa juga rajin, segala macam tuntutan agama itu saya lakukan. Saya pernah mimpi. Di suatu mimpi itu saya bercerita begini. Waktu saya mimpi itu saya di seberang sungai dengan kecuraman itu sungainya itu curamnya lumayan lah untuk orang-orang ini lumayan curam. Di seberangnya itu ada seorang kakek-kakek tua dengan jubah putih, pakaian serba putih dengan pegang tongkat. Secara dari hati saya bilang begini, nah orang tua mau menyeberang, sementara jembatannya cuma bambu tiga batang bambu, jadi saya ikut menyongsong bapak tua lah, orang tua itu untuk menuntun untuk menyeberang, karena orang tua ini bukan rencana mau menyeberang. Saya bilang istilahnya orang tua orang Jawa, mbah, monggo kula tulung. Jadi kalau di kan, kakek, mari saya tolong untuk menyeberang. Kakek bilang enggak usah. Kedua kali saya bilang, kakek, mari saya tolong, saya bantu untuk menyeberang, karena jembatannya itu susah, cuman bambu tiga, nanti kakek jatuh. Kakek bilang, nggak perlu, saya mau menyeberang sendiri. Yang ketiga kali saya bilang, kayak, mari, karena jembatannya itu sudah apa namanya goyang karena cuma tiga batang bambu. Sebentar ya, Dan teman-teman. ya, Halo Pak. Ya. Ya, bisa diulang tadi Pak, karena sinyal tadi sempat terganggu. Ya, Waktu nyebrang itu bambu tiga, apa yang Anda katakan kepada kakek itu? Iya. Jadi waktu menyeberang, saya katakan, mari kakek, saya bantu untuk menyeberang. Kakek bilang kan, nggak usah, saya mau menyeberang sendiri. Dan itu ketiga kalinya itu saya tanya kembali, mari kakek, saya bantu menyeberang, karena jembatan yang cuma tiga bambu ini, sungainya di bawah itu kotor, karena permisi, banyak kotoran manusia di bawah. Karena saya tahu ini orang suci, artinya kayak pakai jubah suci itu kan, menurut pemahaman saya waktu itu kayak ulama besar dengan pakaian serba suci. Nanti kotor semua. Tapi kakek bilang, sudah, mari. Tapi kakek bukan menyodorkan tangannya, tapi tongkatnya waktu itu. Setelah saya terima waktu itu, saya pegang tongkat untuk membantu untuk menyeberang. Tahu-tahu kakek yang berbaju putih semua itu sudah tidak ada lagi. Jarak berapa meter, istilahnya kayak di belakangnya yang tadi saya berdiri itu, ada orang dengan pakaian jubah juga berwarna hitam dengan garis merah. Saya pikir, loh, kok berubah jadi orang muda? Ternyata kan lain tokoh ceritanya itu. Orangnya lain. Waktu saya tanya, mau menyeberang juga, dia malah marah-marah. Ngomel-ngomel nggak karuan. Ya sudah. Sampai akhirnya saya terbangun dari tidur dengan posisi yang saya ingat waktu itu, karena mimpinya itu pegang tongkat, ya sampai bangun tangan saya masih memegang. Cuman tongkatnya sebelum saya bangun tuh saya lihat tongkatnya jadi tongkat komando. Dan sampai sekarang saya tidak mengerti itu apa artinya mimpi. Cuman waktu dari hamba Tuhan yang mendoakan bilang, ya itu Tuhan. Orang tua itu adalah Tuhan, Mas. Dan orang yang berpakaian ini hitam dengan kasih itu ada iblis. Makanya dia ngomel-ngomel. Karena Tuhan sampai ketemu dengan Mas duluan. Dan yang kedua, di tahun 2014, setelah saya masuk Kristen dan dibaptis 2014 itu, saya pernah mimpi yang kedua kali bertemu dengan seorang yang masih muda dengan rupan yang wajah yang begitu penuh damai, penuh ketenangan, kasih bagaimanapun, pokoknya susah digambarkan. Jadi di 2014 itu saya ketemu
Saya omong dengan istri saya pernah ketemu dengan orang seperti ini, tapi di mana? Tadi malam saya mimpi ketemu orang ini, tapi pernah ketemu di mana ya? Setelah hari minggunya itu saya ke gereja. Ternyata waktu di gambar yang di apa namanya? di layar LED itu, saya lihat, nah, saya ketemu dengan ini nih, saya bilang begitu. Jadi wajah yang ada di mimpi saya itu persis dengan yang ditampilkan di layar. Yang kita oke lah, kita secara ini kayaknya dibayangkan untuk sebagai gambaran Tuhan Yesus. Karena kalau kita lihat Tuhan sendiri, jadi itulah pengalaman saya. Jadi sampai saat ini saya yakini betul, karena begitu banyak kasih Tuhan kepada saya setelah saya masuk Kristen. Puji Tuhan. Salah satunya adalah waktu saya sembuh, akhirnya disembuhkan dari sakit penyakit oleh karena jamahan Tuhan. Terus kedamaian, terutama kedamaian, ketenangan dalam kehidupan saya, sudah menjalani apa adanya, karena bukan harus kita paksakan kehidupan ini, karena Tuhan yang menjamin kita. Sudahlah, bagianmu adalah bekerja, bagianku adalah memberikan ini keberhasilan, karena kita yakini bahwa segala sesuatunya dari Tuhan, Tuhan yang atur, Tuhan yang selalu menyediakan bagi kita. Jadi segala sesuatunya saya yakini kasih Tuhan akan bersama kita semua. Jadi saya berdoa semoga kasihnya selalu dilimpahkan bagi kita semua, disadarkan saudara-saudara kita yang masih belum mengerti atau tersesat. Ya, saya berdoa bagi diri saya sendiri, semoga keimanan saya jangan pernah goyah. Karena saya yakin kami, orang-orang yang dinyatakan sebagai murtadin, itu segala sesuatu pasti lebih ekstra. Banyak hal-hal yang akan lebih diberatkan kepada kita. Karena kita tahu dari sebelah mengatakan, dari agama saya sendiri dulu, kalau Kristen itu adalah agama yang kafir. Dan kami yang murtadin itu adalah orang-orang kafir. Jadi pantas untuk seperti yang kita ketahui. Dan salam hormat kalau untuk saya sendiri, salut untuk Bapak Muhammad KJ, Paulus zaman sekarang, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda, Pak KJ. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian. Baik, puji Tuhan. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Dharma atas kesaksian yang luar biasa. Jadi Pak Dharma ini mengalami Tuhan karena melihat hal-hal yang menurut logika pikirannya itu sesuatu yang bertentangan dengan kebahagiaan hidup manusia. Iya Pak. Hanya tadi yang sudah disampaikan, kok ada warung-warung yang dirusak cuma dengan alasan atas dasar penghormatan kepada sebuah perayaan. Sementara manusia yang lain menjadi korban, tidak pernah dipikirkan bahwa itu adalah kebahagiaan hidup manusia untuk bisa melangsungkan hidupnya, bekerja dengan susah payah, dengan mencari rezeki. Tetapi dengan begitu mudah ada kelompok-kelompok yang hanya mengatasnamakan, menghormati sebuah perayaan, tetapi mereka dikorbankan atau mereka menjadi korban. Nah, inilah yang bertabrakan dengan logika daripada seorang Dharma Satria, atau pada waktu itu beliau masih bernama Ahmad Nur Khalil, ya. Dan
memang kita harus mengenal Tuhan yang benar. Kita harus berhati-hati ya, karena kalau kita cuma atas dasar pengajaran terus kemudian kita merugikan orang lain, maka dengan sendirinya logika-logika yang ada di dalam manusia itu akan bermain. Artinya kalau mereka orang pilihan Tuhan, maka mereka akan dituntun untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan dari situlah Pak Dharma merasa bahwa beliau mulai goncang imannya, mulai kurang sreg dengan tampilan-tampilan yang atas dasar penghormatan kepada sebuah perayaan atau sebuah ritual, ya. Nah, ini yang kita melihat bagaimana fenomena Tuhan Yesus hadir dengan kasih-Nya dan terus mengarahkan kita kepada hal-hal, karena di dalam kehidupan ini yang paling penting menurut firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu hukum yang mutlak, hukum yang utama. Tidak ada lagi hukum yang bisa lebih tinggi daripada itu. Nah, terus bagaimana dengan konsep-konsep yang istilahnya merugikan orang lain, terus kemudian hanya dengan atas dasar penghormatan sebuah acara atau sebuah perayaan? Yang dikorbankan adalah manusia. Berarti tanpa sadar kita sedang menabrak firman Tuhan. Sedangkan firman Tuhan, hukum yang pertama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia. Jangan membuat manusia lain tumpah air mata. Jangan membuat manusia lain hidup di dalam penderitaan. Cuma dengan mengatasnamakan sebuah penghormatan. Tanpa disadari sebetulnya kita sedang bertabrakan. Sebetulnya Anda sedang menabrak kebenaran firman Tuhan. Anda sedang menabrak hati nurani Tuhan. Hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan ya adalah mencintai, mengasihi manusia. Apapun Tuhan akan lakukan untuk mengasihi dan mencintai manusia. Dan Tuhan tidak ingin manusia menderita. Yang menginginkan manusia menderita itu setan. Makanya kalau kita ingin supaya orang lain menderita, kita hidup dengan kebencian, amarah, dan segala macam yang kita ingin lakukan, maka tanpa sadar sebetulnya Anda sedang hidup bersama dengan setan. Karena Anda ingin terus mengorbankan dan terus melakukan hal-hal yang membuat nafsu, ya, kepuasan diri, hanya untuk supaya Anda puas dengan dirimu, dengan perasaanmu, tapi Anda sedang menabrak hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan adalah mengasihi manusia. Nah, inilah yang menyebabkan Bapak Dharma akhirnya goncang imannya, terus kemudian dia mengambil satu keputusan untuk meninggalkan imannya yang lama. Oke, Pak Dharma, terima kasih. Saya mau sedikit bertanya kepada Anda. Jadi bagaimana respon orang tua setelah Anda memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus? Ya, seperti yang bisa kita bayangkan, Pak. Ya. Selesai semuanya, Pak. Selesai. Jadi saya dikatakan selesai. Dikatakan, anggap saja dikatakan saya itu mati, sudah mati. Dianggap dari keluarga itu saya sudah mati. Enggak ada lagi nama saya dan sudah enggak pernah ada lagi saya. Berarti jadi, demi sebuah keyakinan, rela kehilangan anak, rela kehilangan keluarga, dan menarik semua hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, seperti itu ya, Pak Dharma ya? Ya. Terus kan apalagi yang Bapak alami selain itu? Ya kalau dari keluarga sendiri semua sudah menyatakan
orang tua saya sendiri menyatakan kalau anggap saja itu saya sudah mati, dan karena keyakinan kami dulu, kalau anak yang sampai murtad itu semuanya akan diseret. Artinya kalau anak nggak sholat saja sudah menyusahkan orang tua, apalagi yang murtad bisa menyeret orang tua karena pertanggungjawaban di akhirat besok. Jadi lebih baik dikatakan mati dan nggak pernah kenal, bahkan mungkin istilahnya menyesal untuk kenapa saya harus lahir dari keluarga itu, mungkin begitulah. Jadi sampai saat ini suasana seperti itu, Pak Dharma. Ya, kalau secara waktu saya telepon, mereka bilang sudah, kalau kamu mau pulang, tapi sendiri dan kembali ke keyakinan kami dulu. Kalau masih mau pulang dengan istri atau tetap dengan agama, sudah nggak usah lah. Karena kalau tidak salah mungkin secara kalau normal dulu, kayaknya mungkin tahun ini atau tahun depan keluarga saya itu sudah naik haji, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Jadi warisan hilang semua ya berarti, Pak ya? Ya, nggak usah dipikir lagi, Pak lah. Tuhan yang bagi yang lain. Amin. Disediakan yang lain, Pak. Sudah. Kok itu orang tua yang punya, kita nggak usah dipikir ya. Kita haleluya. Tuhan memberikan kekuatan ke tangan, kita cari sendiri laki-laki, Pak. Itu kan begitulah. Amin. Jadi yang penting menemukan Tuhan Yesus, menemukan Tuhan yang benar. Bapak tidak istilahnya mempermasalahkan apapun yang dihilangkan dari hidup Bapak, termasuk warisan, begitu ya? Saya ini bersyukur, Pak, karena bersyukur karena saya pikir kebetulan saya ini termasuk orang yang harus dipaksa dulu mungkin, Pak. Jadi Tuhan paksa saya keluar dulu. Jadi ya sebelum daripada saya bilang, Tuhan bilang tinggalkan segala hartamu, ya kayaknya saya berat, Pak. Jadi mending keluarkan dulu, nanti baru itu urusan belakangan lah. Tuhan yang jamin. Ya, lebih senang begitu. Bersyukurlah Tuhan kita itu sudah Maha tahu karena Dia adalah Tuhan yang mengerti segala sesuatu dari dalam hati. Luar biasa betul. Sekarang jangan luar biasa. Amin, luar biasa ya. Termasuk kehilangan orang tua ya, Pak, berarti ya. Artinya orang tua sudah memutuskan hubungan, kehilangan keluarga di sana. Bagi Bapak itu sudah tidak menjadi prioritas ya, karena yang penting Bapak memiliki Tuhan Yesus. Iya, secara garis besar begitu. Dan yang menguatkan kan ada satu firman yang mengatakan, saya datang untuk memisahkan dari jadi saya pikir sudahlah, ini Tuhan sudah kasih tahu kepada saya, memberitahukan kalau mau ikut saya itu harus seperti ini, susah, menderita segala macam. Kalau saya siap, kalau enggak mundur. Tapi kalau saya mau tetap ikut Yesus, ya harus siap segala konsekuensi. Ya sudahlah, itu sudah nggak jadi beban, Pak. Makanya saya pikir bersyukur karena Tuhan memberi kekuatan, firman-Nya itu firman-Nya itu sudah memberikan kekuatan kepada kita duluan untuk sebelum segala sesuatu yang terjadi sudah diberitahukan dulu. Kalau ikut Dia harus begini, seperti ini. Jadi saya bisa menerima apalah yang terjadi, ya sudah sekarang seperti ini. Yang penting Tuhan bersama saya tetap bisa setia dengan Tuhan, sudah luar biasa. Amin, luar biasa. Jadi firman Tuhan ini sempurna, teman-teman. Ya, semua yang tertulis ini menjadi teraktualisasi di dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia bukan hanya sekedar huruf-huruf nih. Ini saya kasih lihat nih. Firman Tuhan itu bukan hanya sekedar huruf-huruf yang tertulis bikin menebal-nebal Alkitab, menebal-nebal sebuah buku yang bikin berat kita bawa ke sana kemari. Tapi semua yang tertulis ini menjadi bukti teraktualisasi di dalam hidup kita. Itulah yang namanya firman yang benar, firman kebenaran. Nah, Pak Dharma, Anda tolong ceritakan sedikit kepada kami, kenapa Anda rela kehilangan termasuk orang tua, harta, dan lain-lain demi Tuhan Yesus Kristus. Yang penting Anda sudah percaya, sudah bersama Tuhan Yesus. Apa yang Anda alami atau apa yang Anda rasakan di dalam hati dan pikiranmu, sehingga kehilangan orang tua dan kehilangan lain-lain, bagi Bapak itu sudah tidak menjadi penting. Apa yang ada di dalam hati Bapak?
perasaan seperti apa yang Bapak miliki saat ini, Bapak tolong ceritakan kepada teman-teman supaya mereka mengerti bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang berbeda. Silakan Pak Dharma. Ya. Jadi meskipun saya dinyatakan sebagai orang yang durhaka bagi orang tua saya, tapi saya merasa sudah ini memang keputusan dari Tuhan. Karena kita tahu secara waktu kita sebagai manusia setelah 21 tahun atau dinyatakan dewasa, itu kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dan bagi setiap laki-laki, kamu setelah berkeluarga harus keluar dan membimbing rumah tanggamu sendiri. Salah satunya itu mungkin Pak. Jadi untuk keluar dari keluarga itu bukan hal yang luar biasa, karena bersyukur Tuhan juga memberitahukan kalau kita itu setelah berumah tangga keluar, dan kita sebagai orang yang laki-laki itu akan memimpin rumah tangga kita sendiri. Dan kalau orang tua, secara lahiriah, saya itu masih tetap mengakui dengan ini, kalau orang tua saya itu masih tetap ada. Dan setiap kali doa, saya akan mendoakan kedua orang tua saya dan adik-adik saya. Untuk dendam, saya tidak pernah. Bersyukur Pak. Kalau untuk dendam, untuk apa dendam? Bagaimanapun dari keluarga itulah saya lahir. Cuman karena kebetulan keimanan saya yang sekarang berubah, mereka harus membenci saya, entahlah itu urusan mereka. Yang penting saya akan tetap ingat kalau mereka itu orang tua yang telah melahirkan saya, membimbing saya, mendidik saya, dan membesarkan saya. Segala ucapan terima kasih akan tetap saya berikan kepada mereka, dan segala doa-doa meskipun keimanan kami berbeda, tapi saya percaya. Amin. Amin. Itulah orang yang percaya kepada. Gimana Pak? Dan saya tetap berdoa juga setiap malam, mudah-mudahan seperti janji Tuhan yang saya nantikan sampai saat ini. Karena Tuhan sudah berjanji, kalau satu diselamatkan harus satu keluarga. Mudah-mudahan saya berdoa keluarga saya sendiri juga, termasuk orang tua, kedua orang tua saya dan adik-adik saya semua. Haleluya Tuhan. Genapi semua Tuhan. Jadi teman-teman, orang kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus itu berbeda, sikap hatinya pun berbeda. Ya, perasaannya pun berbeda. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia tidak berdiri sendiri. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan firman Tuhan berkata, dia Immanuel, dia menyertai kita. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Dan ini dibuktikan, jadi itu teraktualisasi, bukan hanya perkataan. Jadi perasaan kita berbeda, karena apa? Karena perasaan kita tidak lagi dengan diri sendiri. Kalau diri sendiri, pasti kita akan kecewa berat. Kurang ajar punya orang tua seperti itu. Punya anak tidak diakui sebagai anak. Punya keluarga tidak diakui sebagai keluarga. Atau mungkin apalagi kalau harta warisan diambil. Wah, kita pasti akan marah. Kalau secara manusia kita akan marah. Tapi kan berbeda. Orang yang mengalami Tuhan yang sesungguhnya itu hatinya berbeda. Tidak ada kebencian. Malah kami terus mendoakan. Pak Dharma terus mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya. Kalau mereka mau membenci itu karena mereka belum paham tentang kebenaran. Kalau mereka mau membenci, mereka karena belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makanya mereka hidup dengan kebencian. Tetapi Bapak Dharma Satria sendiri merasa bahwa hidupnya berbeda. Ada sesuatu yang berbeda di dalam hati ini. Jadi perasaan ini tidak muncul dan berdiri sendiri menjadi manusia egois, artinya suka balas dendam. Jikalau kamu dibenci, bencilah mereka. Kalau perlu pukul mereka. Kalau perlu habisi mereka. Tapi kalau Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu. Apalagi orang tua sendiri. Ya, berbeda teman-teman. Nah, yang saya mungkin perlu tanyakan kepada Bapak, sukacita apa yang Bapak rasakan sehingga sekalipun orang tua melupakan Bapak dan menganggap sudah mati, tetapi bagi Bapak ya istilahnya ya sudahlah, itu kan konsekuensi, tidak ada masalah. Kan di sini kan terlihat bahwa ada satu sukacita yang memberdayakan hidup Pak Dharma.
Yang membuat artinya istilahnya tidak diakui orang tua pun itu menjadi persoalan nomor sekian. Yang paling penting kita sekarang sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar. Nah, Bapak bisa jelaskan kepada teman-teman sukacita seperti apa yang Bapak rasakan di dalam hati sehingga keadaan istilahnya tidak diakui orang tua pun bagi Bapak tidak ada masalah. Ya. Bapak silakan jelaskan, Pak. Jadi kalau untuk saat ini yang saya rasakan damai, ketenangan ada, dan setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya itu bukan cuma tangan orang tua yang kadang-kadang kita mengharap orang tua juga nggak bakalan dapat. Kadang-kadang kalau kita perlu ini segala sesuatu, orang tua kadang-kadang malah melawan dengan keinginan kita. Bukan berarti kita akan ini. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan selama bersama dengan Tuhan, selalu hal yang seberat apapun kita akan mampu melakukannya. Penopang, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi setiap kali hal-hal dalam hidup ini yang kadang-kadang saya merasa kayak, wah berat sekali. Cuman dengan kekuatan dari doa. Kan sudah dikatakan Tuhan itu cuma sebatas doa. Kita berdoa berharap kepada Tuhan. Ada suatu hal yang entah dari mana yang kita tidak pernah bayangkan. Tahu-tahu pertolongan Tuhan itu muncul. Jadi sukacita yang saat ini saya terima itu bukan karena kayak ekonomi atau bagaimana yang menjadi wah, bukan karena saya masuk Kristen jadi karena demi ekonomi, enggak. Jujur, sering kawan-kawan saya sendiri yang dari yang sampai saat ini yang di tempat ini katakan begini, lu masuk Kristen pasti gara-gara ada suplai ini. Enggak, demi Tuhan saya bilang enggak. Saya tetap harus hidup mandiri sendiri-sendiri juga. Cuman damai sejahtera ketenangan orang hal yang paling dinantikan kan ketenangan batin. Beban-beban berat sudah hilang. Jadi melakukan hidup ini sudah ada yang selalu menopang, menyertai kita. Meskipun bukan orang tua. Orang tua sampai berapa mau menopang kita. Tapi kalau Tuhan yang menopang kita, tetap segala sesuatunya akan luar biasa. Amin. Itulah sukacitanya ya. Jadi kalau untuk orang tua yang mengatakan tidak mau mengenal, dibuang, itu kenapa kamu tidak? Ini kan itu namanya durhaka. Itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan itu sudah harus dilakukan. Intinya begini Pak, saya siap melakukan karena Tuhan yang suruh. Yes. Saya akan siap. Jadi apapun yang Tuhan rencanakan buat saya siap taat. Apapun Amen. Itu. Karena Tuhan tahu siapa saya, mau dijadikan apa, seberapa kemampuan saya, apapun yang ini Tuhan inginkan dan apapun yang Tuhan kehendaki bagi saya, silahkan. Saya siap. Mudah-mudahan hidup saya selama kita masih kuat. Pakai aku Tuhan selama aku masih kuat. Iya. Ya. Jadi hidup kalau adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Jadi kalau kita sudah lemah, kita sudah menjadi berkat. Amin. Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya. Pak Dharma mungkin bisa ceritakan sedikit ya, kita balik ke belakang dulu. Ya. Jadi selama Bapak dulu masih di iman yang lama, ya. Doktrin yang paling kuat yang Bapak terima dulu seperti apa? Kenapa sampai keluarga istilahnya rela kehilangan keluarga, orang tua ataupun saudara-saudara yang lain demi sebuah iman, demi sebuah agama? Nah, doktrin seperti apa yang Bapak terima dulu waktu masih di dalam iman yang lama? Seperti apa doktrin yang diajarkan kepada Bapak dulu? Silakan, Pak. Jadi selama masih pendidikan dulu, doktrin-doktrin yang diajarkan dulu, agama yang paling benar di dunia ini adalah Islam. Bagi agama lain itu kafir. Penyembah berhala, terus ini aliran-aliran kepercayaan itu kafir. Allah cuma satu, Allahnya orang Islam.
Dan ini orang Kristen, Hindu dan Buddha, pokoknya agama yang lain itu menyembah patung dan ini benda-benda yang duniawi lah, karena ada bentuknya. Kalau kita orang Islam langsung menghadap kepada Allah, kita berdoanya langsung lurus. Jadi seperti itu. Sampai saat ini juga, kalau memang dari pemahaman yang saya tahu, agama Islam yang selama ini diajarkan akan mengatakan kalau kami orang tua yang mempunyai anak yang tidak mau sholat saja, itu akan membebani kita. Apalagi yang kafir bisa menyeret. Jadi mending dinyatakan tidak pernah ada atau mati daripada dosanya itu menyeret orang tua atau keluarga yang lain untuk masuk neraka. Salah satunya begitu, Pak. Ya. Oke. Pengertian kafir yang lebih konkret itu apa, Pak? Karena Tidak dianggap sesat atau najis atau apa, Pak? Atau tidak benar atau apa? Pengertian yang konkret daripada kafir. Bapak paham nggak? Bapak tahu nggak? Apa yang dipahami Bapak dulu di dalam iman sebelumnya? Sampai kalau di luar Muslim dianggap kafir. Apa pengertian yang kafir itu, Pak? Orang tidak menyembah Allah. Berarti dianggap sesat begitu? Iya. Iya. Jadi satu-satunya Tuhan yang harus disembah itu Allah. Jadi selain menyembah Allah itu kafir. Begitu. Tapi ya. Yang lucunya kan dari dulu, kenapa saya selalu kalau dari entah kalau yang lain, tapi dari lingkungan kami yang jadi musuh pertama itu Kristen. Nggak ngerti alasannya apa. Kalau yang tetangga malahan begini, Pak. Saudara saya perempuan itu menikah dengan orang Bali. Dia pun masuk Hindu. Nggak ada masalah. Mereka juga terima. Atau mungkin karena suaminya itu seorang yang punya pangkat, saya tidak tahu. Tapi intinya kalau diimani kembali dari masalah iman, kan mereka justru lebih jelas-jelas menyembah patung, bakar dupa, tabur bunga. Di Kristen kan nggak pernah. Cuman kita duduk berdoa, puji-pujian. Yeah. Tapi mereka justru menolak. Tapi kalau yang kakak saya itu yang tiap sore, pagi bakar dupa, taruh di depan rumah, nggak masalah. Entah bagaimana. Gitu ya. Jadi dianggap kekristenan itu sesuatu yang memang harus disingkirkan ya, atau aneh gitu. Jadi dari kecil kami itu anak-anak yang masih belajar di itu tempat kami belajar dulu tentang keagamaan. Agama lain yang paling dimusuhi itu kayaknya Kristen. Entah kenapa saya tidak tahu, tapi setelah saya ke arah yang ini, setelah mungkin agak besarnya, mungkin gara-gara itu sudah Pak, musuh yang untuk Ishak dengan Ismail itu yang jadi masalah pertama kayaknya itu. Iya. Kayaknya setelah saya masuk, oh ternyata ini mungkin masalah gara-gara siapa yang dikorbankan dulu. Kan dulu ada ini tentang korban toh Ismail atau Ishak. Makanya terus secara jumlah agama Kristen itu besar. Jadi kalau bisa mengalahkan Kristen, ini pemahaman saya waktu di kampung dulu. Kalau Kristennya kalah, berarti Hindu dengan Buddha kan termasuk agama yang lebih sedikit pengikutnya. Ya saya bayangkan dulu begitu Pak. Kalau kita bisa mengalahkan Kristen, berarti yang lain-lain pasti ikut. Karena yang besar saja kalah, apalagi kecil pasti lebih gampang untuk nggak perlu diurusi lagi, pasti juga ikut. Itu pemahaman kami dulu, tapi kurang tahu yang saudara-saudara yang lain. Ya. Oke, baik Pak. Pak, Bapak bisa ceritakan mujizat apa yang Bapak alami setelah Bapak percaya Tuhan Yesus? Mungkin 1-2 saja, Pak.
Ya. Mujizat yang membuat Bapak semakin teguh menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan. Mujizat apa yang Bapak alami, Pak? Silakan diceritakan. Kalau mujizat, oke lah, yang pertama itu pasti kedamaian, Pak. Hilangnya beban, kedamaian itu mujizat bagi saya. Karena segala belenggu, peraturan segala macam itu hilang, itu mujizat bagi saya, Pak. Amin. Iya, belenggu pertama itu yang mujizat pertama. Kalau yang kedua, mungkin kalau masalah secara fisik, penyakit saya pernah hilang, dihilangkan oleh Tuhan. Tapi itu untuk yang kedua, oke lah, itu saya pikir bonus, karena mungkin dengan penyakit dihilangkan, pasti Tuhan ada rencana lain. Entah besoknya dari karena apa, bagaimana, itu urusan Tuhan. Yang saya tahu itu. Tapi kalau mujizat utama, ketenangan, kedamaian hati. Ya, luar biasa ya. Bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, dan hidupnya diubahkan, memiliki damai sukacita, memiliki ketenangan yang luar biasa, memiliki hal-hal yang pasti, memiliki hal-hal yang sempurna, yang mutlak. Itu hanya bisa ditemukan kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa membawa kita ke surga. Ya. Kalau Tuhan Yesus bilang membawa kita ke surga, itu bukan hanya sekedar janji, Om, Tante. Bukan. Brosis, adik, kakak, itu bukan sekedar janji. Tapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus membuktikan kepada dunia ini bahwa dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang bisa membawa kita ke surga. Coba Anda renungkan sejenak, Anda mau ke surga pakai apa? Hanya kekuatan, hanya kekuatan daripada Tuhan yang benar, yang bisa mengangkat kita ke atas, yang bisa membawa kita ke rumah Bapa di surga. Dan setan hancur merana di dalam kekalahan. Setan tidak bisa melakukan gravitasi. Itu bahasa ilmu pengetahuan, sebetulnya bukan gravitasi. Itu gaya sedot setan. Setan menarik, menyedot manusia untuk jatuh dan dimatikan, masuk ke dalam alam maut. Makanya di perut bumi ini ada sumur api yang begitu mengerikan. Coba kalau lihat gunung meletus, itu ribuan, puluhan ribu derajat Celcius api yang ada di situ. Itulah mulutnya alam maut. Jadi manusia dibawa dan disedot, dimasukkan ke dalam alam maut. Dibakar dan disiksa sama setan di situ. Setan tidak pernah mengizinkan manusia naik ke atas. Tapi 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk mengalahkan kuasa setan. Karena apa? Karena yang berbuat dosa adalah manusia. Makanya Tuhan Yesus harus jadi manusia, dan dialah yang harus berperang melawan setan itu, supaya kalau manusia menang mengalahkan setan, maka di dalam nama Tuhan Yesus semua kita bisa dibawa ke surga. Tidak ada jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Pak Dharma atas kesaksiannya yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang diberkati, bisa didukung Pak Dharma Satria. Anda bisa salurkan dukungan Anda di layar deskripsi ke nomor rekening yang ada di situ. Oke teman-teman, sekali lagi doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus sumber kebaikan, sumber kehidupan, terus memberkati kita semua. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.